Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Kesalahan Pemakaian Tanda Baca dalam Berbahasa Indonesia. Baiklah, sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, ada Anisul Fuadi. Saya sendiri, saya juga sebagai moderator dan juga pemateri. Yang kedua, ada Ajeng Pramudita. Yang ketiga, ada Aryan Syah. Yang keempat, ada Dini Darjati. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Tanda hubung. Apa sih tanda hubung itu? Dikutip dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda hubung adalah tanda garis, strip, untuk menghubungkan unsur kata yang terpisah oleh pergantian garis, memisahkan kata ulang, atau menggabungkan unsur majemuk. Nah, di sini ada contoh kalimat yang salah, seperti dosen-dosen saya yang mengajar. Pada kata dosen-dosen, pada kalimat ini tidak tepat. Seharusnya dirangkai dengan tanda baca hubung strip. Hal ini sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Tanda hubung strip salah satunya dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Oleh karena itu, penulisan yang benar dosen strip dosen saya yang mengajar. Nah, seperti itu. Kemudian ada contoh yang kedua, disukai oleh kebanyakan orang-orang. Nah, kesalahan pada kalimat itu kurang tanda baca hubung strip untuk menyambung kata orang-orang. Penulisan unsur-unsur kata ulang seharusnya disambung memakai tanda hubung atau strip, sehingga penulisan yang benar disukai oleh kebanyakan orang strip orang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang telah ditugaskan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tanda baca titik. Meski terkesan sepele, namun tanda baca sangat penting dan vital dalam sebuah tulisan. Salah satunya adalah tanda baca titik. Kerap dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, tanda baca titik dianggap sebagai rambu-rambu dalam hal membaca maupun menulis. Tanda baca titik berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Berikut 8 penggunaan tanda baca titik yang harus kita ketahui. Yang pertama, penanda akhir kalimat. Fungsi tanda titik yang paling umum dan paling banyak dipahami orang-orang ialah sebagai penanda akhir kalimat. Contoh, Ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Contoh yang keduanya, Ida sudah menyelesaikan artikel tentang ketimpangan sosial kemarin. Yang kedua, tanda di penulisan bagan ikhtisar atau daftar. Tanda titik bisa digunakan di belakang satu huruf atau angka dalam penulisan bagan ikhtisar atau daftar. Contoh, 1. Kota Bekasi, 3.1 isi, 3.2 analisis tabel. Yang ketiga, pemisah angka pada penanda waktu seperti jam, menit, dan detik. Jarang diketahui tanda titik juga dapat digunakan sebagai pemisah angka jam, menit, dan detik. Namun tanda titik pada penanda waktu ini juga bisa digantikan oleh tanda titik 2 loh. Contoh, tulisan pukul 6:05 yaitu pukul 06.05. Atau contoh yang keduanya, pukul 10:18. Tulisannya yaitu pukul 10.18. Yang keempat, penunjukan jangka waktu. Hampir serupa dengan fungsi yang ketiga, tanda titik juga berfungsi sebagai penunjukan jangka waktu tertentu. Contoh, penulisan angka 1 jam 3 menit 40 detik yaitu 01.03.47. Atau contoh yang keduanya, 7 jam 38 detik 07.00.38. 5. Memperjelas jumlah. Tanda titik digunakan untuk memperjelas bilangan ribuan atau kelipatan. Contohnya, yang pertama,
Kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta kasus. Contoh yang keduanya, kecelakaan di tol bulan lalu mencapai 1.200 kejadian. Tapi perlu diingat nih, tanda titik tidak berlaku kepada angka yang tidak menyatakan jumlah meskipun angkanya ribuan ya. Contohnya yaitu, tsunami di Aceh terjadi pada tahun 2004. Yang keenam, peran dalam penulisan referensi. Dalam penulisan daftar pusaka, tanda titik digunakan sebagai nama penulis, judul tulisan yang tidak mengandung tanda seru atau tanda tanya, dan tempat terbit. Contoh, Agung, Muhammad 2007 media belajar asik Solo 2 ragam cendekiawan . Yang ketujuh, tidak digunakan pada akhir judul. Tidak boleh menggunakan tanda titik pada akhir judul karangan atau artikel yang merupakan kepala karangan. Selain itu, pada bagian kepala tabel, grafik, dan ilustrasi juga tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, grafik 3.2, angka kematian COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu tidak digunakan sebagai kepala surat. Titik ini juga tidak boleh dipakai dalam kepala surat. Artinya, tanda titik tidak diperbolehkan di belakang alamat pengirim dan penerima surat, nama pengirim dan penerima surat, dan tanggal surat. Contohnya yaitu kepada HRD PT Jaya Sentosa, Jalan Pandawa, Sukabumi. Dari sekian banyak tanda baca koma merupakan salah satu tanda baca yang sering digunakan dalam berbagai macam tulisan. Penggunaan tanda baca koma ini perlu dipahami dengan baik dan benar. Jika penggunaan tanda baca koma tidak diperhatikan, tidak dipahami dengan baik, itu bisa mengurangi pemahaman makna dari kalimat yang dituliskan. Nah, maka dari itu, saya akan menjelaskan contoh-contoh penggunaan tanda baca koma dalam penulisan. Yang pertama atau yang ke-1, memisahkan nana kalimat yang mendahului induk kalimatnya, tapi tidak dipakai bila induk kalimat tidak didahului oleh anak kalimatnya. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Contoh yang kedua, tanda baca koma digunakan juga untuk memisahkan unsur-unsur perincian. Contohnya, ia membeli pisang, pepaya, dan jeruk. 3. Atau contoh yang ketiga, mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Contohnya apa? Contohnya yaitu Soekarno, Presiden 1 RI, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Kemudian contoh yang keempat, memisahkan penghubung antar kalimat. Nah, contohnya itu dalam penulisan, jadi, wajar kalau dia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Lalu, contoh yang kelima, tanda baca koma juga digunakan untuk memisahkan petikan langsung, tapi tidak dipakai bila sudah ada tanda tanya atau tanda seru. Contohnya apa? Contohnya, tanda petik. Kita harus saling berbagi dalam hidup ini, tanda petik. Kata nenek saya, tanda petik, karena manusia adalah makhluk sosial, tanda petik. Lalu, contoh yang keenam, tanda baca koma juga dipakai, juga digunakan sebelum kata hubung pertentangan. Contohnya, saya mau, tetapi kamu tidak. Nah, contoh yang ketujuh, tanda baca koma juga digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya apa? Contohnya yaitu
Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Nah, contoh yang ke-8. Tanda baca juga digunakan memisahkan kata seru dan kata sapaan. Contohnya yaitu oh, begitu, tanda tanya. Dia baik sekali, Bu. Materi selanjutnya kita adalah tanda titik dua. Apa sih yang kalian ketahui tentang tanda titik dua? Tanda titik dua adalah tanda baca yang dilambangkan dengan dua titik berukuran sama yang diletakkan suatu di atas yang lain atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama. Contohnya bagaimana sih cara kita melihat tanda titik dua itu? Contohnya adalah titik-titik saya paling suka, yaitu klasik, pop, dan hip hop. Tanda baca yang dipakai untuk melengkapi di atas itu adalah tanda baca titik dua. Di antaranya kata yaitu klasik. Hal ini sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan tanda titik dua pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemeliharaan. Penulisan kalimat yang benar adalah saya paling suka, yaitunya dikasih tanda titik dua. Klasik, pop, dan hip hop. Sekian dari materi kita. Mungkin mohon maaf jika materi kita kurang dimengerti atau dipahami. Mungkin hanya ini dari kelompok kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.